dikatakan sekolah ternyentrik di Asia Tenggara. Aku tuh masih ingat, hanya punya 2 atau 3 kaos oblong, celana jeans 1, sarung. Nah, kalau persis celana jinku kotor, dicuci kan. Saya sekolah pakai sarung, pakai kaos oblong. Dan nggak ada pakai sepatu, nggak ada kewajiban memakai sepatu. Yang paling seneng pakai sandal gitu loh, sandal ban. Makanya Toto itu kalau manggil aku dalban, sandal ban. SMA loh, gondrong boleh, rambutku sak meneh. Sesri itu khusus di bawah Dirjen Kebudayaan. Jadi bukan sekolah kejuruan seperti SEMEA kayak STM kayak gitu, enggak. Sesri itu tidak langsung di bawah Dirjen. Kira-kira birokrasinya begitu. Sekolah tidak masuk ya 3 bulan absen kayak begitu, nggak apa-apa. Saya masih ingat itu yang namanya kepala sekolahnya itu Pak Setiadi. Itu kadang-kadang kalau lama nggak masuk itu, nanti Pak Setiadi itu kirim surat. Aku itu pernah juga sekali dikirimin surat Pak Setiadi. Suratnya, kamu kemana aja? Aku sudah kangen dengan kamu ya. Gitu. Sekolahan itu kalau misalkan terima rapot kuartalan kayak begitu, itu di kertas pada larang itu loh, di stensil itu diketik. Jadi bukan seperti raport buku gitu. Sekarang itu kan sangat formal sekali. Itu enggak ada. Sekolah itu dulu gabung di Gampingan sama Asri. Cuman Asri masuk pagi, sorenya gedung itu dimasukin oleh Sesri. Nah, angkatanku itu ada 6 kelas. Ya taruhlah satu kelas itu umumnya jumlahnya 30. Jadi 6 kelas kali 30 sekitar 180 ke 200 siswa. Saya masih ingat ketika selesai hanya 24 siswa. Kosku itu di Wirobrajan, ya, dekat Ketanggungan. Ya. Jadi kalau sore itu ada dengar suara musik tuh. Wah, ternyata itu bengkel teater. Tempatnya almarhum Rendra. Ya, latihan di situ kan. Ini tuh yang namanya tunil. Wah, ini yang namanya teater. Wah, kosakata teater baru. Terus karena Sesri itu berubah menjadi SMSR, lalu pakai seragam. Untuk kami kan bingung, tiba-tiba harus pakai sepatu, tiba-tiba ada upacara. Nah, karena Sesri itu tidak lagi di bawah tangan dirjen, artinya langsung sekolahan itu menjadi sekolahan kejuruan yang ya kayak diternakan di kandang, yang tadinya kami itu seperti ayam kampung bisa kemana-mana dengan segala penyentrikannya kayak begitu. Terus kadang-kadang aku misalkan sekolah duduk di papan kelas, gurunya ngomong tidur di lantai. Artinya tidak tidur, ngomongnya bisa silakan guru itu ngomong, kami tiduran nggak apa-apa. Misalnya kalau sopo ke guru gimana? Pak Joko itu dilinding nganggo jin kae. Terus nganggo motor tua wae. Bu kelas tiba-tiba penghapusku dibandem. Wah, kamu tahu. Nggak ada kan? Gila itu. Ketika itu bagaimana sekolah untuk menjadi seniman, bukan untuk pabrikan. Jadi siswa itu berpikir bebas. Ini akibatnya secara teoritik anak-anak di Sesri itu tidak menguasai. Jadi misalkan pelajaran bahasa Inggris, satu halaman dari 2 tahun ya gue terus yang dibocor. Tapi di dalam praktek, di dalam bersikap, di dalam karakter ala seniman itu jauh. Ketika saya kelas 4, itu ada 2 jurusan. SMSR malah sudah berubah menjadi vokasional atau akademis. Nah, akademis itu yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang vokasional, dia langsung bisa bekerja. Dan waktu itu, yang namanya lulus Sesri, cari pekerjaan gampang. Ya minimal jadi guru gambar lah. Dan bahkan TVRI kan ada di mana-mana. Jogja, di Denpasar, di Makassar, di Samarinda, dan sebagainya. Mereka kan butuh dekorasi. Nah, yang diincer sekolah dari Sesri SMSR itu. Nah, makanya ada jurusan vokasional itu. Nah, jurusan itu langsung bisa menjadi guru. Laku sekali. Nggak ada yang nganggur lah kira-kira begitu. Jurusan yang akademis dengan vokasional, yang akademis sedikit termasuk aku mungkin hanya 7 atau 8 siswa deh dari 24 yang selesai itu. Nah, yang akademis itu kayak aku, Heru, Sarnadi Adam, Ivan, karena ingin melanjutkan. Aku masuk ke ISI, asli STSRI, Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, Asri, karena orang lebih kenal nama Asri itu. Nah,
kampusnya ya sekolah lamaku Sesri, jadi balik lagi. Lulus SMSR itu daftar di ITB sama STSR Yasri itu kan. Aku kan tumbuh di Jogja tuh. Pergaulanku, jaringan, pertemanan ya dari mulai MH, Halim, Linus, ya begitulah. Terus juga di bengkel teater ya begitu. Ya terus nyaman kan. Aku bayangkan kalau aku pindah ke ITB itu daerah baru, ya kan. Kota baru yang aku nggak ngerti, ya kan. Di Jogja itu udah tahulah seluk-beluknya di mana istilahnya pada waktu itu kantong-kantong kesenian gitu. Mau main teater ini kayak gitu, mau Jogja itu at home betul. Nah, sehingga lebih memilih ke Asri. Silakannya aku itu mendapatkan pendidikan informal di luar perguruan tinggi. Pengalaman itu yang menyebabkan tanda petik aku itu sombong. Dalam arti mau foto sekolah koyo ngene iki. Walau sekolah nang bengkel toh, iso ketemu Hariman Siregar, ketemu Adnan Buyung, orang-orang oposisi gitu loh. Jadi aku ki sekolah koyo setengah hati kayak loh. Bahkan pernah hampir tidak mau sekolah. Tapi satu hal yang membuat aku meneruskan, ya karena sudah dibiayai orang tua kan. Orang tua nanti kecewa kalau nggak selesai kan. Dan di keluarga aku itu nggak ada yang sarjana kan. Jadi dalam tanda petik sombong itu. Apalagi campur dengan orang-orang LSM, ya kayak Halim dan Simon dan sebagainya kayak begitu kan. Simon HT. Ya, itu orang-orang katakanlah pada zaman itu kan yang namanya Freire, Ivan Illich kayak begitu kan, teori-teori dependensi kayak begitu kan, kapitalisme kayak begitu kan, Peter Berger kayak begitulah. Ini kan sekolah aku ngerampung kan hanya sebagai suatu skrup dari mesin kapitalis kan. Ngapain jadi skrup? Baca bukunya Eric Fromm tentang to be atau to have kayak gitu kan. Wah, aku pengen jadi to be kan. Misalnya itulah teori-teori yang begitu yang membuat wah nggak ada gunanya nih sekolah nih. Nah, waktu itu kan zamannya penataran P4. P4 ini kan kayak negara komunis kan. Semua harus ditatar P4, mahasiswa baru mau pegawai negeri harus lulus penataran P4. Ini Pancasilais atau tidak Pancasilais ngono lho. Lukisannya Dede itu kan gambar wong kampung, orang miskin kayak begitu kan. Realisme sosial kayak gitu. Lukisan ini Pancasila atau tidak gitu. Kan ya petunjuknya ada tuh menurut GBHN. Apa namanya buku panduan kalau penataran wih. Nah, aku memakai buku panduan itu untuk menganalisa karyanya Dede Pancasilais atau tidak. Menarik, Bud. Menarik sebenarnya menarik. Nah, pada waktu itu yang namanya kampus kan semua kan orde baru pun menyelenggarakan diskusi kayak begitu. Dulu itu pernah aku dengan Hendro Wianto itu lagi hangat-hangatnya Arif Budiman dari Amerika gitu loh. Kami tahu lah Arif Budiman itu kan pengamat budaya kayak begitu. Terus suatu ketika ada reuni ini mestinya pembicaranya Arif Budiman kayak gitu. Nang dekan di Senen ini kok kamu jangan macam-macam nanti kami ditelepon coding. Iya kan? Apa meneh skripsiku sing koyo ngono temane kuwi. Aku mogol 1 tahun nggak pengen, nggak saya utik-utik lagi tuh yang namanya skripsi lah, ngapain? Mengaku seneng banget kok. Jadi zamanku gue nulis skripsi ngaruh tugas akhir. Ini kredit disampur ke wis master loh Bud. Nah ada dosen namanya Pak Broto, gue dosen gue. Gue udah orang tahu kuliah atau apa. Terus waktu itu ada pergantian rektor. Tadinya kan semua rektor itu lulusan dari Asri kan. Tiba-tiba orang ITB Bud Muhtar. Nah, Bud Muhtar ini kan rektor baru mencoba untuk dekat dengan mahasiswa kan. Nah, di antara yang mahasiswa-mahasiswa yang nugal-nugal itulah, ya mungkin aku termasuk di dalam list namanya kan. Terus, Dang, ini aja, kalau gimana kalau aku dijadikan pembimbing bayangan saja. Jadi nggak usah ditulis. Oh iya Pak, terus gimana? Ya nanti kamu konsultasinya sama aku lah, kayak gitu, sama saya lah. Terus gimana jadwalnya Pak di kantor sini? Ya enggak, di rumah aja. Terus habis isya gitu. Terus kalian makan. Sagan ya? UII seberangnya itu Kodim Burine gitu. Nah, kenapa itu? Indomaret ya, rumah kolonial Belanda gitu loh. Mak gede gue rumah rektornya nang kono. Mangan suwe-suwe sing diobrol iki tiap 2 minggu sekali atau kayak begitu. Ngobrolnya orang ngobrol skripsi, ngobrol kesenian.
Mungkin dia pengen lebih akrab untuk memetakan Jogja dari sisi anak-anak muda gitu. Ya beberapa kali kemudian lepas ya. Nah yang namanya tadi aku sebut Pak Broto ini, aku sih kalau di luar manggilnya Mas Broto. Gang, rampung ke wae. Saonone. Artinya saonone skripsi itu minimal berapa lembar sih? 60 berapa halaman gitu. Ya wis, aku gawe sing paling tetap DDR Supriya tapi menjadi realisme sosial. Wis ora disambut paul karo Pancasila ngono. Wis nang omahku wae, di rumahku aja dan berdua sama Pak Broto ngetik. Selesai. Aku termasuk lancar. Mogul ya, cuman di itu aja di penulisan skripsi itu. Termasuk lancar artinya bukan mahasiswa seumur hidup kayak begitu itu lancar. Aku sudah pengen selesai kayak begitu dan Pak Broto itu ya dan gini, kue ijazahmu kuwi nek kowe rampung terus duwe ijazah isi kaya kowe ndek karcis kereta wae lho. Nang Jakarta. Silakan kamu mau naik kereta itu. Karena kamu punya karcis. Ya kan? Betul. Tapi kalau karcis itu kamu buang mau nyepeda ke Jakarta ya silakan. Oh iya bener banget. Selesai, wah ini aku butuh berpenghasilan nih. Apalagi aku punya pacar kan. Wah ini sebagai sesuatu yang untuk percaya diri bahwa saya berpenghasilan. Gitu. Terus aku ini gelandang nang Jakarta. Nah ditampung Harsono kuwi gugus grafis dan pada waktu itu Sanento Yuliman almarhum kan masih hidup ya, Emmanuel Bangun masih hidup, Jim Supangkat, Siti Adia, anak-anak seniorku di dalam gerakan seni rupa baru kan. Apalagi di gugus grafis itu kan gedung gede, di situ kan cuma hanya 1 atau 2 orang penjaga malam, terus di atas itu tempat yang kosong, ya tanggoni, gue turu kan. Nah di gugus grafis itu aku nggak nyambet gawe, ini ketemu kalau para seni rupa baru itu termasuk ya Sanito Yuliman, Emmanuel Bangun kayak begitu itulah. Jim, waktu itu seni rupa baru itu mau pameran lagi setelah vakum gitu. Mereka mau pameran terus aku bergabung kan pameran seni rupa baru dunia fantasi atau apa. Kebetulan saya mendengar bahwa di Puskat itu ada workshop teater rakyat sama low cost media atau apa ada workshop kayak begitu. Nah, mulai nang Yogyakarta ini lumayan pekerjaan satu proyek jadi tutor untuk workshop. Saya ditarik Fred Wibowo dan Rene wis gambar-gambar. Oh iya. Terus saya lebih banyak pada persoalan workshop, tutorial. Nah, kembali lagi aku kan anak yang seneng blusukan kayak ya nggak tahu lah itu salah asuhan atau gimana dulu sekolah di sesri dan sebagainya lalu pengen jadi seniman jadi orang gelem nih di kandang kaya ayam lehor kayak di pakani ngono kayak lupa ini nyucuk nang dinding ngono lho ini keluar. Nah keluarnya itu persis diundang untuk ke Adelaide itu pameran yang di University of South Australia di Underdale Campus. Itu keluar karena saya minta izin 6 bulan kan. Nah secara kepegawaian itu nggak mungkin. Ya, itu nanti kalau diizinkan yang lain gimana? Ya kan. Ya aku harus memilih. Ya juga seperti aku tadi ada kerinduan. Aku wong kesenian ya. Oh iya pameran tunggal pertama. Setelah pulang dari Adelaide itu pameran itu merasa percaya diri lagi sebagai seniman. Setelah sekian tahun mungkin 4 tahun lah vakum tidak berkesenian tapi nang teater ngono loh. Pegawai gitu. Jadi momen itu wah udah di seniman apalagi waktu itu kan ditulis di The Australian. Wah, dan apalagi dari waktu itu kan bisa dibilang bahwa si Brita Makla itu berani Indonesian Contemporary Artist. Wah, itu sangat radikal. Artinya bagi orang Australia sendiri loh. Indonesia modern aja belum loh. Masa ada seni kontemporer kayak gitu kan. Tapi Brita menulis tentang itu juga bukan main-main karena dia orang yang ada di Jogja dan di Indonesia dalam seni rupa Indonesia. Dia berani untuk mengatakan bahwa Jogja ini
apa yang tumbuh bukan di Jogja, apa yang tumbuh di Indonesia ini kontemporer. Nah, umumnya yang ada di Australia ini tidak pernah melihat secara Ketika detail itu. dan ketika itu masuk ke dalam mengikuti perkembangan seni rupa. Nah, karena berita itu riset. Berteman kayak begitu, sehingga apa yang dia omongkan bukan bombas. Sebagai orang akademisi kan, dia berani untuk mempertanggungjawabkan bahwa ada itu seni kontemporer di Indonesia kan.